Assalamualaikum. Ini kembali berjumpa dengan saya, sahabat kreatif. Itu dalam kesempatan ini saya berbagi rahasia tentang perbaikan delco distributor Suzuki Futura. Oke, ini yang dinamakan delco distributor ya. Biar Anda mengenalnya. Karena ini juga penyebabnya sehingga mobil malas untuk hidup. Tapi langkah awal kita harus mencopot dulu. Tepatnya aki ya, baterai ya. Nah, biar aman, biar nggak ada korsleting atau arus pendek, jadinya kita lepas dulu satu. Nah, kemudian kita beralih ke delco lagi. Nah, kita lepaskan baut dulu, baut tutup delconya. Di situ ada dua baut, di atas dan di bawah posisinya. Nah, di sini ada rembesan oli ya. Itu sudah pasti bahwa ini penyebab penyakit daripada mobil ini. Karena mana unit ini saya beli memang dalam keadaan rusak. Menurut keterangan dari tuannya ya, bahwa mobil ini kalau pagi susah untuk dinyalain. Nah, ini namanya CDI yang sudah terbuka. Jadi kemarin saya membeli, saya coba untuk nyalain di siang hari, ternyata dia bisa nyala. Nah, itu berarti memang kendalanya pada saat pagi dia mengembun. Nah, jadi masalahnya ada di sini. Jadi saya yakin bahwa ini adalah penyakit daripada mobil yang satu ini. Itu rotor namanya, rotor yang di depan. Jadi biar kena satu-satu komponennya saya jelasin. Ini rotor, yang satunya itu yang ada di pertengahan itu adalah CDI ya. Nah, jadi ada dua baut yang harus kita lepaskan lagi untuk melepaskan pegangan daripada delco distributor. Nah, caranya tarik ke arah panah, setelah dilepas baut yang dua tadi. Nah, ini dia. Sini ketika saya lepas, situ terlihat memang penuh dengan oli ya, udah kotor sekali. Jadinya ini perlu dibersihin dulu. Kita lihat komponennya mana yang udah rusak. Nah, di sini juga udah pakai seal tip kayaknya. Nah, ini orangnya sudah diakal-akalin ya, pakai seal tip. Nah, ini o-ringnya udah rusak juga kayaknya, udah aus, kemungkinan udah keras nih. Biasanya kalau udah terlalu lama dia pasti kropos dan mudah patah ya, nggak elastis lagi. Nanti kita buktikan aja. Ini faktor usia sebenarnya, udah rusak parah ini. Ini udah goyang dan udah aus juga, dan kayaknya itu udah lengket. Ini jadi penyebab utama ini, kebocoran daripada seal olinya. Nah, itu kita perhatikan juga kalau kita mau copot, posisi daripada rotor itu jangan sampai berubah ya. Dan kita perlu ingat nanti kita pasang harusnya seperti itu. Nah, jadi biar nanti pada saat kita pasang kembali udah nggak susah-susah. Tapi ini kayaknya mudah aja ya kalau untuk Futura yang 105 ini, karena mana dia nggak pakai gear, nggak pakai gigi ya. Saya coba untuk bersihkan biar nanti kita lihat yang mana komponen-komponen yang udah nggak bisa terpakai lagi, atau mungkin kita harus ganti IC ya semuanya. Bisa saja, bisa terjadi, karena mana ada sebagian biasanya komponen itu hanya rusak sebagian yang bisa kita ganti satu-satu. Tapi kalau memang sudah pada posisi distributornya yang rusak, terus
Daripada kita susah-susah memperbaikinya, mendingan kita ganti yang baru saja. Itu ini kayaknya penuh dengan kotoran dan oli. Saya coba bersihkan dengan bensin saja. Nah, ini karetnya juga udah, karet sealnya udah keropos ya, patah lagi. Nah, itu udah keras. Saya sengaja beli mobil ini memang untuk menyalurkan bakat saja. Saya beli yang udah rusak. Kalau kita beli yang baru terus ya, kapan kita punya pengalamannya? Karena sedikit banyaknya saya dapat pengalaman juga dari para suhu yang sudah memberikan masukan-masukan, akhirnya saya tertarik juga untuk terjun di dunia mekanik. Wah, mantap ya. Ini sedikit demi sedikit udah ketemu ya penyebab. Ini biasanya kalau seal karetnya ini udah keropos, udah patah dan juga nggak rapat lagi, itu kayaknya kalau setiap pagi dia mengembun. Apalagi kalau kita habis cuci, kita semprot dengan air, biasanya itu masuk ke dalam dan itu mengembun. Kalau kita nggak telaten, nggak ini ya membersihkannya, itu akan dapat kesusahan. Nah, ini saya coba untuk buka baut pegangan daripada pulsar dan CDI. Di situ ada baut di luar satu, terus nanti ada baut di dalam, itu ada dua. Kita copot aja. Nah, ini kayaknya udah keras banget nih. Kita mesti pakai obeng ketok nih, ketok aja. Kalau menurut feeling saya ini kayaknya ini semua komponen kayaknya udah terganggu ya. Juga ini udah diakal-akalin oleh tuannya yang sebelumnya. Terus ya, kayaknya ini udah terlihat sekali ini bahwa ini alat udah nggak bisa dipakai lagi kayaknya. Tapi tetap saja saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat kreatif semua, biar nanti tahu apa saja sih yang ada di dalam ini ya komponennya. Karena ini kayaknya untuk tuas itunya yang di dalamnya itu kayaknya udah nggak otomatis lagi balik. Kayaknya itu ada gangguan dari, kalau kami bilang per ya, atau pegas, fungsinya itu udah kayaknya ada salah satunya itu yang rusak. Kalau menurut pengalaman saya, di dalam itu ada dua pegas yang menarik, yang bisa bikin bolak-balik tuas penutup daripada ini asnya itu ya. Nah, kita lihat aja nanti. Sekarang udah dilepas bautnya, kita congkel secara perlahan-lahan. Nah, untuk lebih mudahnya ini saya memang nggak copot dulu ya untuk ini apa rotornya. Padahal kalau memang lebih mudahnya bisa juga dicopot rotor duluan, tapi nggak apa-apa lah, soalnya bagi yang belum pengalaman tentang ini bisa rotor dulu dicopot biar nggak terganggu. Tapi kalau saya sih bisa cari celahnya dikit ya. Waduh, udah pengalaman kayaknya nih. Nah, congkel, dorong ke atas ya kabelnya. Nah, itu kan ada baut di dalam. Untuk pulsarnya kita lepas semua itu baut. Tapi saran saya, kalau bagi Anda pemula yang coba-coba untuk membuka alat ini ya, sebaiknya setiap tahap demi tahap itu harus dipoto, didokumentasi agar tidak tertukar atau pasangannya salah,
atau Anda harus menyiapkan juga spidol. Karena mana? Itu biasanya kalau kita mencopot, melepas vakum, biasanya itu posisi daripada dudukan pulsar itu sudah bergeser. Nah, jadi sebelum kita copot, kita garis dulu, kasih tanda dulu biar nanti pada saat memasang tepat lagi. Karena mana kalau kita salah pasang, tidak tepat pada dudukannya, waduh, bakal rumit. Mobil Anda nggak bakalan bisa nyala karena pengapiannya sudah kacau balau. Oke, ini masih kita proses untuk pelepasan baut. Jadi mohon bersabar ya, ikuti terus jika Anda ingin mendapat pengalaman khusus di mobil pickup Chery 105 atau Futura. Karena mana jarang ya orang memberikan tutorial jenis Futura ini, karena ini tergolong mobil yang kelasnya tanggung, enggak juga besar enggak juga kecil. Biasanya kalau kalangan pengusaha dia mendingan beli yang lebih gedean dikit, itu sejenis Mitsubishi L300. Kalau ini kan nanggung, kecil juga enggak, besar juga enggak, jadi nanggung. Kebanyakan orang beli yang kecil, terus kalau mau nambah gedenya ya beli yang lebih gede lagi. Jadi sehingga tutorial tentang Futura ini kurang sekali. Tapi sebenarnya banyak penggunanya loh. Padahal banyak yang memerlukan tutorial tentang ini. Karena mana penyakit umumnya Futura ya di sini, di distributor ini. Kebanyakan orang kalau udah seal karetnya ini udah keropos atau bocor, biasanya dibungkus dengan plastik ya. Agar ketika hujan atau kita jalan di tempat yang banjir atau juga kita nyuci, itu akan sedikit lebih aman, nggak kemasukan air. Ini karena udah tua ya faktor U ini, jadi susah banget mau dibuka. Ini perlu kesabaran yang penuh ini ya. Satu demi satu kita lepas. Jelas posisi bautnya di situ ya. Ini tinggal pulsar lagi yang belum lepas. CDI udah. Oke, kayaknya berhasil kita lepas. Nah, ini kotor semua, penuh dengan oli. Berarti kan ini udah lama nggak dibersihin sama tuannya ini. Jadi karena berpindah ke tuan muda lagi, tuan mudanya mungkin ini agak peduli, karena mana pada saat dipakai kemarin dia bandel. Itu mesinnya getar, ngadet, terus juga susah dinyalain. Kayaknya dia manja ya, suka molor bangunnya nih. Dia senang bangun di jam 10 jam 11 ke atas siang itu dia baru bangun, jadi susah dinyalain kalau pagi. Ini akhirnya unit ini nggak mau kerja gitu. Ini setelahnya mau diapain lagi nih, bingung udah. Mana ini kayaknya memang udah tua banget. Ini kayaknya komponen juga udah terganggu ya. Saya penasaran dengan pegas di dalam lagi. Jadi mau buka lagi,
Jadi selanjutnya saya buka ini dulu ya, vakum dulu ya sama ininya, sama rotor dulu, biar kita bisa lepas itu satu lempengan di dalam itu. Ini kayaknya mekaniknya ini mekanik nekat juga, jadi soal nama-nama komponen juga kurang hafal ya, nggak tahu bahasa mesin. Pot di dalamnya dicongkel, dilepaskan locknya dulu. Nah, lepaskan lock. Setelah lepas lock baru diangkat dikit, tarik keluar. Ini simpel aja cara bukanya nih. Ini sayang kalau dilewatkan ya, karena mana ini adalah tutorial yang cukup detail. Jadi detail demi detail itu dijelasin agar kita lebih memahami apa kendala dan apa caranya untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi di distributor Delco ini. Karena di sini adalah permasalahan yang cukup rumit juga. Berbeda halnya dengan coil. Kalau coil kan kita gampang. Coil itu paling biasanya sering terjadi kebocoran kabel. Tapi itu nanti saya akan kupas tuntas juga tentang coil, dan juga nanti bagaimana kita cara mengatasi kelemahan-kelemahan daripada power Futura ini. Biasanya dia kadang low ya, low power. Di sini tuh penyakitnya juga di sini. Ini juga berfungsi. Nanti kita setel dengan tepat agar dia bisa lebih kencang. Nah, itu biar powernya maksimal. Jadi sayang ya kalau channel ini dilewatin. Jadi ikutin terus, karena mana ini channel memang khusus dirancang untuk berkreasi. Makanya diberi nama Dunia Kreatif Official. Jadi bukan hanya cuma ini ya, banyak juga tentang kreatif-kreatif yang lainnya ditampung di dalam channel ini. Jadi subscribe, aktifkan lonceng. Tuh, sorot ke dalam. Nah, kayaknya ada terlihat komponen yang udah nggak bisa dipakai lagi ya. Mendingan dilepas rotor dulu ya. Congkel dengan obeng. Tuh, gampang saja kan. Untuk posisinya, posisi rotor. Nah, ini dia. Tinggal kita lihat di dalam ada nggak kerusakan di dalam. Wow, ternyata benar ya. Ternyata benar. Kayaknya memang sudah rusak itu. Nah, itu terlihat pernya sudah patah. Itu pegas, itu namanya pegas. Per kecil itu patah ya saudara-saudara. Wih, nah itu kan ditunjuk panah. Nah, benar kan ada dua. Tuh kayaknya lapisan daripada ini patah juga di dalam itu. Wah, kayaknya udah nggak bisa lagi nih.
Tadi pinnya juga bengkok, jadi kalau kita mau buka ini kayaknya susah ini karena pinnya bengkok. Kalau kita paksakan juga nanti ikut asnya ini yang bengkok kalau kita pukul terlalu keras karena pinnya bengkok tadi ya. Jadi ini perkiraan 90% udah yang rusak. Wih, parah banget. Nah, itu udah goyang-goyang dia menari. Mau diganti seal juga ini kayaknya udah nggak bisa lagi ya karena ini udah aus, udah ini apa, penuh gesekan ya. Sebentar-sebentar juga ini kayaknya sealnya akan bocor lagi karena mana terlalu banyak goresan. Ini memang barang bekas atau mungkin udah tua ini dari tuannya kemarin ini. Nah, itulah kalau kita kurang paham di unit, mending beli yang baru aja. Karena mana kalau kita beli mobil yang tua, apalagi yang udah diakal-akalin seperti ini, kita akan banyak mengeluarkan biaya karena kita kurang paham. Jadi harus manggil terus ini mekanik sekarang ya, sekali panggil cuman nyentuh aja, lihat tengok nyentuh udah itu 100.000 melayang satu lembar yang merah. Jadi kalau Anda kurang paham soal mesin, saran saya mendingan beli yang baru, atau kalau nggak mampu beli yang baru, tabung dulu lah, simpan dulu uangnya. Kalau udah cukup beli yang baru aja, daripada uang pas-pasan kita beli yang ini alasan terjangkau harganya tapi perawatannya luar biasa. Itu jadi saya bersihkan lagi nih, lanjut lagi saya bersihkan biar terlihat nanti komponen apa saja yang terganggu, untuk melihat goresan-goresan yang itu kan karena ada patahan pegas tadi di dalam, karena sifatnya ini berputar, dan di dalam ini kita tidak ada pelumas ya. Maka disitulah terjadi goresan daripada patahan pegas atau ada besi-besi yang patah. Tadi ada 2 besi yang saya temukan di dalam, yang satu itu kayaknya jatuh ke dalam itu bekas ini ya, bekas apa namanya itu, bekas yang itu brass yang itu ya. Sempat nyangkut juga. Buka ini pasnya ini bisa enggak ya? Kita buka dulu satu-satu isi di dalamnya, kita lepas dulu pegas-pegasnya. Nah, tinggal pegas satu yang bagus lagi, itu pun udah kayaknya udah renggang juga karena terganggu dengan patahannya kemarin. Ini lepaskan lock lagi kita untuk angkat tuasnya. Nah, ini locknya ya, lock tuas di dalam nih yang udah saya buka satu-satu. Itu busing atau busing juga, sebelum tuas dia ada busingnya, ada 2 busing. Kita lepaskan, terus kita angkat tuasnya. Udah karat di dalam, kayaknya susah nyengketnya. Jongkel-jongkel dulu.
Wow, susah banget. Nah, ini kita angkat pegas yang satunya masih bagus dan satunya tadi yang udah patah ya. Nah, terus kita angkat juga tuas ini. Kecil harapannya bisa diperbaiki. Kayaknya ini udah parah nih kayaknya. Tuh kan. Kalau mau perbaikin ganti komponen nih mesti kanibal lagi nih. Cari yang udah rusak. Kayaknya susah juga nih cari ininya satu-satu, kecil-kecil lagi. Tuh. Ini udah patah pegasnya. Memang bisa dimodif ya, bisa dibikin lagi itu untuk cantolannya, tapi kayaknya ini pegasnya udah keropos juga. Tuas, wah ini dia. Ini udah, itu masih bagus, bagian masih bagus, bisa disimpan ya untuk nantinya pada saat kita repair yang baru. Nanti kalau udah kita ganti, kita bisa repair dengan yang ada ini ya. Kita bisa kanibal, tapi biasanya lama, bisa kita pakai 5 tahun lagi kalau kita beli yang baru. Lumayan juga harganya. Sebenarnya sih pengen menghemat dengan cara kita ganti satu-satu komponen, tapi ini kayaknya udah kerusakan parah, jadi mending beli yang baru aja nih. Tapi kalau punya kalian yang masih bisa di repair, kenapa mesti beli yang baru? Lumayan kan penghematan. Kalau punya saya ini udah kayaknya udah nggak bisa tertolong lagi. Waduh, kasihan ya. Nah, ini saya coba lanjut untuk buka asnya, untuk kita lihat dulu biar ada buktinya bahwa kalian juga nanti bisa lakukan di tempat kalian masing-masing. Nah, ini cara bukanya nih, diputar-putar dulu, karena itu untuk melepas satu busing segi 4 tuh di asnya itu. Kita putar-putar karena ini sudah lengket, jadi agak keras dia, agak ini terlalu press. Jadi diputar-putar, satu pakai tang jepit dan satu kunci Inggris saja udah bisa. Nah, nanti sampai dilepas tuh. Nah, kalau udah mulai longgar-longgar dikit, kita bisa pukul kecil ya, nanti kita sambil tarik keluar. Wih, masih keras banget ya, tapi jangan berputus asa, terus kita pukul. Nah, akhirnya kebuka juga. Ini dia, tapi udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ini yang lebih sulit adalah asnya ini, karena mana udah bengkok, pinnya udah bengkok. Cuman saya ingin kasih tahu aja bahwa gitu caranya. Nanti seandainya pinnya bisa dibuka, kita buka pinnya, saya kasih lihat juga biar lebih paham lagi cara membuka asnya dan mengganti seal dalamnya itu. Karena seal dalam yang bikin kebocoran. Kalau seal luar biasanya rembesnya keluar, kalau seal dalam dia bocor langsung masuk ke
menyentuh langsung ke CDI dan pulsar sehingga pengapian terganggu. Nah, ini komponennya di dalam udah rusak semua ya, banyak yang patah semua. Dan ini juga karena saya kesusahan untuk melepas asnya karena pinnya juga udah bengkok, spilling, jadi terpaksa nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ganti komponen-komponen kecil di dalam itu karena nggak bisa menjangkau. Cara melepas pinnya seperti ini ya, kita jepit terus itu dikasih pas dengan lubang pin itu yang ada di ujung as yang masuk ke dalam engine ya. Nah, terus kita pukul dengan ini apa, biasanya kita menggunakan paku atau besi bulat yang seukuran dengan pin untuk mendorong pin keluar, terus dipukul-pukul kecil, biasanya begitu saja. Tapi ini dengan kekuatan maksimal kita pukul juga tidak bisa keluar karena mana dia bengkok. Dan susahnya itu mungkin ada gara-garanya itu dia bengkok, pinnya itu mungkin karena nyangkut di dalam, yang komponen dalam itu ada patah terus nyangkut, dan ini dipaksa untuk berputar oleh engine, akhirnya pinnya yang kalah. Seandainya bukan pin yang kalah, mungkin ada di dalam engine lagi yang kalah ya. Semoga saja cuman ini ya penyakitnya, jadi nggak begitu rugi-rugi banget buat saya untuk perbaiki. Tuh lumayan keras dan nggak bisa terbuka ya. Oke, inilah hasil perjuangan saya untuk perbaikan daripada distributor Futura, tapi ternyata tidak berhasil karena kerusakannya cukup parah dan kita ganti yang baru aja. Sampai jumpa lagi di season berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara kita memasang delco distributor untuk Futura agar hasilnya maksimal dan hidup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.